Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang kami hormati, asatidz, ustadzat, dan juga mahasiswa-mahasiswi, serta peminat video-video dari channel kami. Kali ini saya akan, setelah kita menggunakan tur itin, terus kita menilai juga. Ya kan, kita bisa menilai sebenarnya. Ya, terlepas dari Tour Itin sebenarnya punya fitur untuk mendeteksi AI-nya gitu ya. Namun karena kita belum berlangganan ya, mungkin karena faktor-faktor yang sebenarnya bisa kita deteksi sendiri dan supaya kita membaca. Sebenarnya itu yang paling penting. Jadi bukan hanya mengandalkan teknologi saja. Ya, langsung saja saya akan melihat perbandingan tentang kalau naskah Tur Itin itu hasil plagiasinya dikit, apa bagus? Ini kalau banyak kan mungkin ya katakanlah nggak bagus ya, karena harus punya PR banyak untuk memperbaiki dan melakukan parafrase. Tapi kalau hasilnya dikit, misalnya hanya 9%, wow, ini kan luar biasa sekali ya. Apakah berarti tidak ada yang plagiat? Belum tentu. Jangan-jangan, nah ada jangan-jangan. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana apakah ya karakter tulisan mahasiswa itu sebenarnya bisa kita lihat ya, apakah itu AI atau bikin sendiri. Kalau misalnya kalau ini memang saya tuliskan sendiri ya, saya tuliskan untuk suplemen ya. Biasanya saya ketika mengoreksi artikel mahasiswa, saya tuliskan suplemen ya untuk memicu, oh begini cara nulisnya. Nah, tapi kalau kita lihat gaya tulisannya overall sudah kelihatan bagus ya. Namun misalnya ya kita masuk ke beberapa tempat di sini, lah ini kok tidak terdeteksi plagiasi ya. Nah, itu bisa jadi jangan-jangan, nah, jangan-jangan dia menggunakan AI. Bukan hanya jangan-jangan sih, sebagian sudah kami konfirmasi juga. Contohnya yang lain kalau plagiasi itu terlalu sedikit ya, itu bisa. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini tidak ada plagiasinya sama sekali. Nah, dan ciri-cirinya AI itu kalimatnya terlalu efektif ya untuk ditulis untuk mahasiswa itu terlalu efektif. Biasanya mahasiswa menulis kalimat yang cenderung panjang dan berputar-putar, lalu tiba-tiba dia menulis kalimat yang sangat efektif. Ya, tentu saja. Meskipun ada referensinya ya. Kalau nggak ada referensinya, tentu saja itu makin terlihat kalau itu buatan AI. Tapi kalau ada referensinya sekalipun, oh ternyata misalnya di sini diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Lah ini juga menarik. Ya, artinya ya meskipun kita tidak bisa menghakimi bahwa ini adalah AI, kita bisa minta konfirmasi kepada mahasiswa. Halo, dari mana sumbernya ya? Apakah menggunakan website pembantu menulis artikel? Nah, juga bisa kita konfirmasi. Konfirmasi ya, kita tidak boleh menghakimi. Dan kita adalah pendidik sehingga kita menyampaikan bahwa ya menulis itu berproses, butuh waktu ya. Kalau menggunakan teknologi saja, kita nanti akan kesulitan dalam mengembangkan diri, apalagi ketika teknologinya tidak ada. Nah, itu maksud saya seperti itu. Nah, justru kalau mungkin dirumuskan sendiri atau copy paste dari tempat lain akan kelihatan. Tapi kalau terlalu efektif ya, pertanian presisi, itu adalah suatu hal yang sulit untuk dilakukan mahasiswa. Ya, bukan nggak bisa, tapi sulit. Apalagi tidak pernah punya record, ya, track record tulisan-tulisannya. Kalau ini dilakukan oleh profesor ya mungkin saja, ya. Jadi ada beberapa ciri-ciri AI tadi ya, tulisannya terlalu efektif ya, bahkan meskipun ada referensinya, tapi dia kadang-kadang menjelaskan, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kan seperti ini ya. Terus juga, ya seperti itulah kira-kira, mungkin dia menggunakan AI yang berbeda. Jadi begitu ya, cara untuk mendeteksi dan jangan gunakan AI dalam mengerjakan tugas, karena tugas itu adalah latihan yang terbaik bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.